been stolen. Lalu saya katakan sama Pastor Bing di samping, saya bilang, Pastor Bing, my goodness, my sermon has been stolen. And then Pastor Bing said, my sermon is saved. Gak ada yang hack gitu saudara. So I just wanna let you know kita semuanya bersama-sama di sini. I just wanna recap. Saya mau recap ya. Kita recap, kita ambil kesimpulan, and then from here kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Amin saudara. Jadi berapa banyak dari saudara yang gak hadir, I just recapin the whole things. Gak ada yang mustahil, karena saya tadi berusaha to change my message, tapi saya percaya ini Tuhan. Amin saudara. Kalau saya berusaha untuk ganti, mungkin for the sake of preaching, saudaraku, saya bisa ganti. Tetapi saya percaya ini yang saya doakan, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Walaupun sudah didengarkan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Faith come by hearing, hearing by the word. Ada dua kali, amin saudara. Berarti ada double hearing. Kalau kita mendengar sesuatu yang sama dua kali, berarti I believe, saya percaya Tuhan ingin impose sesuatu yang sudah dibicarakan over and over again, sehingga kita marinated. Saudara tahu marinated saudara? Kayak daging saudaraku kalau ditaruh mau di grill saudaraku, kalau cuma sekali nggak bisa di marinated beberapa kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada cerita-cerita yang sama. Kenapa sih Roh Kudus kelihatannya kayak kekurangan cerita sampai diulang beberapa kali? Pasti ada tujuan di mana kita adalah makhluk-makhluk pelupa. Ada amin saudara? We are forgetful person. Dikasih tahu sekali, saudaraku, mungkin kita nggak ingat. Maka ada kitab yang namanya, saudaraku, ulangan. Kalau kita dengar ulangan, it's just like testing. Actually, it's repeated. Jadi saya in the next 20 minutes, kan jadi 38 minutes sekarang, haleluya. Saya akan recap the whole thing. Change after worship. Change after worship. Kalau saudara lihat, kita ini kalau masuk dalam hadirat Tuhan, kita tadi sudah dengar begitu, ya, luar biasa. I just want to recap it. Saudara, kita jangan main-main sama hadirat Tuhan. Ada amin atau ada amin? Karena waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kata yang tepat with all kind of things benar, tetapi ada satu kata yang tidak kita bisa lupakan, yaitu intimacy. Katakan bersama saya, intimacy. Saya percaya kita semua di sini adult, sudah besar semua, amin. Ya, it's okay. Intimacy itu, kalau kita lihat itu bukan hubungan yang biasa, ya, hubungan intim. That cause penyebabkan kita ini berubah. Setiap perjumpaan kita dengan Tuhan berubah. Saya ketemu sama istri saya. Istri saya sejak menikah sama saya, yang gak suka manis jadi suka manis. Dia gak suka kecap manis, jadi dia suka kecap manis. Ada perubahan. Saya gak suka sushi, dia suka sushi, ada perubahan. Ada apa gak saudara? If you are not changing, masuk di dalam hadirat Tuhan, saya gak tahu saudaraku, what kind of present that you are coming in. Saya ingin di-sharekan, ada beberapa di sini, ya, bisa, right here. Ya, right here. Kita recapin aja, kita cepat. Ini gambar Raja Herodes. Raja Herodes ini, Raja Herodes Agrippa. Ini dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Keadaan pada saat itu tegang sekali. Orang-orang yang mau jadi Kristen pada saat itu gak fan, gak trendy. Orang-orang Kristen pada saat itu ditangkepin. They've been captured, chased. And mereka itu semuanya sepertinya seakan-akan pilihan mereka untuk menjadi pengikut Kristus adalah
mati. And they know the cost. Untuk menjadi Kristen itu adalah mati. And they know it at the end. Jadi saudara waktu ambil pilihan ini adalah bukannya saudara melihat berkat atau melihat sesuatu yang indah. Dia tahu waktu saya pilih ini, ujung hidup saya pasti mati. Bukan mati meledakkan diri, bukan mati bunuh diri, tapi mati siap untuk dibunuh. Benar atau enggak, saudaraku? Ini kita lihat dulu awalnya. Jadi kita nggak lihat all kind of thing. Kita lihat dahulu ini saat ini untuk menjadi orang Kristen, untuk menyembah. Pada awalnya, saudaraku, they all come with preparation. Because waktu saya datang penyembahan ini, mungkin pulang saya nggak akan ada lagi. When I come to this worship time, mungkin ada 20-30 tempatnya di rumah, saya akan pulang masih mati. I will die. Jadi saudara bisa bayangkan nggak, saudara sebentar, mungkin dia orang pergi, "Mah, saya mau menyembah Tuhan ya, jaga anak-anak ya." Itu bukan seperti kayak kita jaga anak-anak ya. Ini Papa mungkin nggak akan pulang lagi. Kalau ada orang Romawi datang bunuh, that's it. Continue, Mah. Nah, dengar nggak? Papa dia akan pergi nyembah Tuhan. Papa mau bertemu dengan Tuhan. So, nah, kalau kau nggak lihat aku lagi, nggak lihat Papa lagi, don't worry, teruskan legacy Papa, legacy the faith of Christ. Can you imagine, saudara? Hari-hari ini, different, benar nggak, saudara? Herodes pada saat ini, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan apa, saudaraku? Keras, karena dia terancam. Semakin hari jumlah orang pengikut Kristus semakin hari semakin banyak. Bukan karena banyak mereka datang ingin melihat show, tapi dapat lawatan Tuhan yang luar biasa terhadap beberapa orang dari jemaat. Ini Raja Herodes ini, saudaraku, is being trapped. Dia ini bonekanya orang Romawi, dia rajanya orang Yahudi. Jadi dia ingin menyenangkan orang banyak. Herodes sudah mati 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Tapi nanti kita lihat, rohnya sampai hari ini ada. Roh Herodes itu ada. Jiwanya, badannya sudah mati, rohnya ini ada sampai hari ini. Dan kita bisa lihat pasalnya yang selanjutnya. Ia menyuruh membunuh Yakobus. The book of James ini mati, saudaraku. Ini Yakobus mati, Kisah Para Rasul 12. Saudara Yohanes dengan apa, saudaraku? Pedang. Ini gimana sih ya? Terakhir kok marah-marah gini. No. Saudara perhatikan, saudara. Ini Yohanes ini, Yakobus ini mati. Can you imagine, sudah mati, ini pahlawan kita. James died. James was killed dengan pedang. Supaya apa? Semuanya mereka takut. Tapi enggak, rupanya enggak takut orang-orang Kristen. Lihat pasal yang ketiga. Oh, haleluya. There we go. Aja lah. Ini ada roh Herodes yang ingin membunuh sekali lagi. Yeah. Nah, Yakobus sudah ditangkap. Tadi mayor jenderalnya sudah ditangkap, dibunuh. Sekarang jenderalnya, setelah Petrus sama saudaraku ditangkap, sekarang Petrus ditangkap. Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah apa, saudaraku? Penjagaan 4 regu. Karena ini jenderal. Mungkin aja nanti ada revolt. Ada 4 lapisan yang menjaga Petrus. Yang sudah pasti Petrus pasti dibunuh. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Jadi gini,
Raja Herodes udah siap, udah membunuh Yakobus, dan saat ini dia ingin membunuh Petrus. Ketika dia sedang mau membunuh Petrus, in the midst of his decision mau membunuh, kill him, apa yang terjadi? Minggu itu minggu Paskah. Jadi kalau dia bunuh Petrus, apa yang terjadi? Popularitas daripada Raja Herodes menurun. The result is postpone. Hold on. Ditunggu. Pause. Help. Tunggu dulu. Jadi dia pergi ke tempat bait Allah, Raja Herodes. Dia ganti garmennya. Dia datang dengan puji-pujian dan penyembahan di bait Allah. Right after worship service. Jadi itu kalau di bahasa Inggrisnya sudah supaya sehabis Paskah itu dia ada translation dalam translation right after worship service, sehabis Paskah. Jadi gini, dia datang ke hadirat Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan, dia menangis di hadirat Tuhan, dia enjoy the presence of God. He knows what is the whole thing, tetapi in the back of his mind, business will coming back as usual. After receiving all the preaching, right after the touch of the Holy Ghost, Raja Herodes gak ada takutnya. Dia gak takut, dia bilang dia masuk, as long as I'm popular, as long the life goes on. Oh, dia nangis. Mungkin pada saat itu I just expounding ya saudaraku, dengan segala hadirat Tuhan yang luar biasa, mungkin dia moving, tetapi setelah right after worship service gak ada perubahan. Dia punya back of the mind, selesai saya keluar dari tempat ini, that's it. Saya akan panggil prajurit, bunuh Petrus. Tidak ada perubahan. There is no changing of heart. Right after worship service. Saudara, di Kisah Para Rasul pasal 3 itu yang namanya Petrus bersama dengan Yohanes pada jam 3 sore, dia kemana saudara? Kalau saudara baca ya, ada firman-Nya. Mereka pergi sembahyang. Mereka pergi untuk menyembah. Saudara perhatikan ya, di depan temple itu ada pengemis, ada beggars. Saudara tahu kalau beggars itu bawa uang receh ya, bawa uang receh. Jadi nggak cuma satu tuh, ada beberapa saudaraku, a lot pengemis di depan. Jadi saudara kebayangin kalau masuk ke gereja di depan ada banyak pengemis. Kurang lebih nih saudara, kurang lebih. Mereka ini soundingnya begini. Kalau saudara tuh di dalam bahasa Inggris, receh itu artinya change. Change. Do you have some change? Benar nggak? Kalau di Inggris bilang receh itu change. Kurang lebih saudaraku pada zaman saat itu, sebelum masuk, ushernya itu para pengemis begini saudaraku. Change. Change. Sir, change. Itu message di depan. Kurang lebih ya saudaraku. Saudara mau nggak ngerti, kan nggak enak di dalam bahasa Indonesia. Receh, receh, kurang enak. Pak, tolong Pak, receh Pak, sedikit Pak, tolong Pak. In English, just in the context of English, I just want to say, itu kata receh itu change. Jadi mau masuk saudaraku, itu pengemis semua bilang change. Change, di depan matanya Pak, change Pak, Pak, change Pak, change, change. Anak muda datang, hey, young man, change, change. Mungkin yang itu dia minta uang, tapi dari depan bait Allah, message-nya sudah ada, change. Katakan bersama saya, change. Baru. Ini ada firman. Firman katakan demikian, Yesaya 33.
Ayat 31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai apa saudaraku? Umatku berkerumun. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan. Tapi mereka tidak apa saudaraku? Melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih. I love you Lord. Reach my soul and I touch you God. Tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. 32. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang apa saudaraku? 1, 2, 3. Udah been prophesied sampai Ezekiel. They have seen the foretold. Kurang lebih melakukan syair cinta kasih. Dengan suara apa saudaraku? 1, 2, 3. Yang merdu. Suaranya luar biasa. Dan pandai main apa saudaraku? Kecapi. Mereka mendengar apa yang apa saudaraku? Kau ucapkan mendengar. Tetapi mereka sama sekali apa saudaraku? 1, 2, 3. Have heard, double hearing. Di depan udah change. Tadi awal Pastor Andreas change, Pastor Markus change, saya udah nervous berubah nih. Alma change, saya rasa stay. Change is the message for this conference. Change is the message for this conference. Amin atau amin saudara? So nggak ada catatan aja, sharing aja. Kemarin ada di Seoul, saya share juga the same thing. Saudara, waktu saya pernah diundang di Jakarta, I'm so thankful tim